Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugroho Damar Wijaksono dengan NIM 2521 20 100 123 dari program studi Teknik Mesin Universitas PGRI Banyuwangi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum tentang teknik tenaga listrik prinsip kerja generator DC. Untuk presentasi ini yang melatar belakangi dan tujuan praktikum yaitu praktikum ini dilakukan untuk mengamati secara langsung prinsip kerja generator arus searah atau DC dengan memodifikasi motor DC mainan atau Tamiya menjadi sebuah generator sederhana. Yang pertama yaitu memahami prinsip kerja generator. Memahami secara mendalam prinsip kerja generator DC melalui pengamatan dan eksperimen langsung di laboratorium. Yang berikutnya adalah membuat generator sederhana. Eh, Jadi yang dibuat sini yaitu generator sederhana DC dari motor Tamiya sebagai media pembelajaran teknik tenaga listrik yang nyata. Yang berikutnya yaitu mengukur tegangan dan arus keluaran generator dengan variasi beban untuk mempengaruhi resistansi terhadap performa generator. Berikutnya adalah prinsip dasar generator DC. Generator DC bekerja berdasarkan hukum fisika fundamental yang mengatur hubungan antara medan magnet, gerak mekanik, dan gaya gerak listrik yang dihasilkan. Induksi elektromagnetik, arus DC diproduksi saat rotor berputar di dalam medan magnet. Perputaran tersebut menciptakan perubahan fluks yang menginduksi tegangan listrik. Yang berikutnya adalah hukum Faraday. Gaya gerak listrik atau GGL timbul akibat adanya perubahan fluks mekanik. Dalam sebuah rangkaian, semakin cepat perubahan fluks, semakin besar GGL yang diinduksi. Yang berikutnya adalah konversi energi. Proses pengubahan energi mekanik berupa putaran rotor menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, ini yaitu gambar untuk DC generator. Jadi di sini terdiri dari scale ball atau bearing, terus armature, brush, komunikator, frame of yoke, pole hose, field swing, dan shaft. Berikutnya yaitu konstruksi dan cara kerja generator DC. Di sini kita perlu memahami mendalam tentang konstruksi generator DC diperlukan untuk mengimplementasikan hasil pengukuran praktikum secara tepat dan akurat. Konstruksi utama terdiri dari motor, yaitu lilitan kawat tembaga, stator atau medan magnet permanen, dan sikat karbon sebagai penghubung rangkaian luar dengan rotor yang berputar. Komutator berfungsi untuk mengerahkan arus agar tetap searah DC dan mencegah pembalikan arus torsi. Komponen krusial yang membedakan generator DC dan generator AC. Yang berikutnya adalah reversibilitas atau prinsip motor dan generator DC adalah proses yang saling berkebalikan atau reversible. Motor mengubah listrik menjadi mekanik, generator membalik proses tersebut. Berikutnya yaitu desain dan variabel percobaan. Praktikum dirancang untuk mengisolasi dan mengukur variabel-variabel kunci yang mempengaruhi performa generator DC hasil modifikasi motor Tamiya. Yang pertama yaitu desain sistem. Motor DC penggerak dihubungkan ke dinamo generator menggunakan sistem pulley belt. Rasio puli yaitu 20 mm dan 6 mm dipilih untuk memaksimalkan kecepatan putaran generator. Untuk variabel bebasnya menggunakan arus dengan tegangan motor penggerak, polaritas sambungan sumber daya, serta jenis beban yang dihubungkan pada keluaran generator. Yang berikutnya adalah variabel terikat. Untuk variabel terikatnya sendiri itu kecepatan putaran motor serta tegangan dan arus keluaran generator yang diukur menggunakan multimeter digital pada setiap kondisi percobaan. Untuk catatan desainnya, sistem puli kabel dipilih karena memungkinkan transmisi putaran tanpa koneksi langsung, sehingga mempermudah variasi kecepatan dan isolasi pengukuran.
Yang berikutnya tentang alat, bahan, dan langkah kerja. Pemilihan alat, bahan yang tepat, serta urutan langkah kerja yang sistematis menjamin validitas dan reproduksibilitas hasil pengukuran praktikum. Untuk alat dan bahannya sendiri, itu menggunakan multimeter digital, motor Tamiya sebagai penggerak, dinamo DVD untuk generatornya, dan LED 2,4 volt sebagai bebannya. Pulinya itu menggunakan 20 mm dan 6 mm plus belt. Baterai yang digunakan bertipe AA dan kapasitasnya 9 volt untuk sumber dayanya. Untuk langkah kerjanya sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menghubungkan motor penggerak dan generator dengan belt pada sistem puli. Yang kedua, mengukur output menggunakan variasi 2 baterai AAA sebagai sumber daya pertama. Yang ketiga, mengukur output menggunakan baterai 9 volt sebagai sumber daya kedua. Dan yang terakhir, melakukan uji polaritas pada sambungan sumber daya dan mencatat hasilnya. Berikut yaitu data hasil pengukuran tegangan dan arus. Untuk data pengukuran tegangan, keluaran generator pada dua konfigurasi sumber daya dengan kondisi tanpa beban dan dengan beban LED 2,4 volt. Sumber daya di sini terbagi menjadi sumber daya rangkaian tanpa beban atau volt, ampere atau I. Dua kali baterai double A, generator, generator plus LED. Di sini kita mendapatkan hasil untuk generator yang pertama yaitu 1,06 volt dan dengan tambahan beban menjadi 1,03 volt. Untuk ampernya sendiri masih sama 0,40 ampere. Menggunakan sumber baterai 9 volt tanpa beban kita mendapatkan hasil 2,66 volt. Dengan beban LED kita mendapatkan hasil 2,02 volt. Atau untuk ampernya sendiri dia berbeda. Untuk yang tanpa beban dia cuma 0,38 ampere dan dengan beban dia mendapatkan nilai 1 ampere. Untuk pengamatan komponen, LED menyala pada rangkaian sumber daya 9 volt. Namun tidak menyala pada sumber daya baterai AA karena daya yang terlalu kecil sehingga LED menjadi tidak konduktif sesuai karakteristik dioda. Rotasi motor atau reversibilitas generator. Analisis terhadap pengaruh polaritas, sumber daya, dan arah putaran terhadap keluaran generator memperlihatkan sifat reversibel yang fundamental pada mesin dinamo DC. Untuk polaritas dan arah putar, perubahan polaritas sumber daya hanya membalik arah putaran motor, bukan menghentikannya. Motor tetap beroperasi normal, namun dengan rotasi berlawanan arah. Untuk keluaran generator, tetap menghasilkan listrik meski diputar ke arah manapun, namun dengan polaritas arus yang berbeda. Arus aliran energi pada motor, energi mengalir dari listrik ke mekanik. Pada generator, energi mengalir dari mekanik ke listrik. Inilah prinsip dari reversibilitas. Untuk berikutnya yaitu faktor kecepatan, beban, dan efisiensi. Interpretasi mendalam terhadap data pengukuran mengungkap hubungan kuantitatif antara kecepatan putar, beban, dan berbagi rugi-rugi energi yang terjadi pada sistem. Hubungan kecepatan dan tegangan, semakin cepat rotor berputar, contoh dengan baterai 9 volt menghasilkan 2,66 volt. Dan dengan dua baterai AAA itu kita dapatkan 1,06 volt. Semakin besar laju perubahan flux magnet dan semakin tinggi tegangan yang dihasilkan. Untuk pengaruh bebannya sendiri, penempatan LED menyebabkan penurunan tegangan atau voltage drop karena adanya resistansi internal generator. Pada baterai 9 volt, tegangan turun dari 2,66 volt menjadi 2,02 volt saat beban dipasangkan. Untuk rugi-rugi energinya sendiri,
Efisiensi sistem rendah akibat slip pada belt, gesekan sikat karbon pada komutator, dan panas pada lilitan tembaga. Ketiga faktor ini membatasi performa generator mainan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran pengembangan untuk dikembangkan berikutnya. Praktikum ini berhasil membuktikan prinsip kerja generator DC melalui eksperimen langsung, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan dan peluang peningkatan sistem untuk penelitian lebih lanjut. Untuk kecepatan dan tegangan, kecepatan putaran rotor berbanding lurus dengan tegangan keluaran generator. Terbukti dari perbandingan data baterai 3A atau triple A yaitu 1,06 volt. Sedangkan menggunakan baterai 9 volt itu hasilnya 2,66 volt. Generator sebagai media pembelajaran. Dari motor mainan lebih cocok untuk media pembelajaran karena efisiensi rendah untuk aplikasi industri. Namun sangat efektif dalam mendemonstrasikan konsep dasar. Untuk saran pengembangan berikutnya, yaitu menggunakan motor stepper atau kontrol PWM untuk putaran yang lebih presisi. Pastikan untuk pulley belt-nya selalu kencang untuk mengurangi kehilangan energi akibat slip. Untuk kesimpulan akhirnya, praktikum ini membuktikan prinsip reversibilitas mesin DC secara langsung. Generator sederhana dari motor mainan mampu menghasilkan tegangan terukur dan menjadi media pembelajaran teknik tenaga listrik yang efektif dan terjangkau. Sekian presentasi dari saya, lebih dahulu kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.